Waktu pertama berdiri, jujur aja kita nggak ada sistem pencatatan pengunjung ataupun pengaturan pengunjung. Jadi pengunjung itu hanya datang ke resepsionis, bilang mau ketemu sama siapa, nanti resepsionis menghubungi usernya, udah datang tamunya. Ada masukan untuk membuat sistem buku tamu untuk mencatat tamu yang berkunjung ke Daikin. Nah, kita terapkan buku tamu manual. Sebelum pandemik kita hanya mendata nomor teleponnya, nomor handphone terutama, dan juga tujuan maupun karyawan siapa sih yang ditemui. Kalau pandemik sih ya pastinya isu kesehatan ya, karena kan kita nggak tahu itu virus ada di mana. Nah, tantangannya ya kalau pengunjung masuk itu kan harus kita cek suhunya, apakah dia betul-betul sehat. Selain sehat, ada juga tantangan dia kan orang tanpa gejala. Itu salah satu tantangan terbesar juga sih, karena kan kita nggak bisa deteksi sama sekali kalau tanpa gejala. Jadi ya kita berusaha mencari inovasi bagaimana cara mengurangi sentuhan-sentuhan itu. Kita harus ngikutin anjuran dari pemerintah juga ya untuk selalu pakai masker, jaga jarak, selalu mencuci tangan. Jadi kita juga menyiapkan berbagai macam prasarana lah ya istilahnya. Dan juga kita mengubah sistem buku tamu kita dari secara manual yang awalnya tuker-tukeran bolpen, pegang-pegang buku semua. Kan kita nggak tahu nih tangan dari luar kayak gimana. Dan kita rubah ke sistem online. Bahwasanya penggunaan buku tamu manual itu waktu itu kita nggak bisa nge-track gitu kesehatan pengunjung kayak gimana, mereka suka kemana aja, dan juga lebih merepotkan karena kan kalau sistem buku itu harus mengantri misalnya gitu. Kalau misalnya saya mau mencari data tamu di bulanan rekapan gitu itu agak makan waktu. Terus juga buku tamu itu kan bentuknya fisik ya, jadinya mungkin lebih makan space untuk taruhnya. Kalau zaman masih manual sih kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena kita kan nggak tahu dia berkunjung jam berapa, terus mungkin juga data yang diinput kan nggak detail karena kan terserah si pengunjung mau nulisnya apa aja. Sedangkan kalau by system ini kan harus mengisi banyak data. Kalau ada satu data nggak diisi dia nggak bisa melanjutkan untuk submit. Nah, kalau sekarang kita merasa lebih lengkap dan lebih detail karena ada terutama jam pengisiannya. Jadi kita bisa tahu si tamu ini berkunjung di jam berapa sih. Jika ada kasus orang positif kan, misalnya tamu kita tiba-tiba terdeteksi positif, kan kita harus trace back dia berkunjung ke tempat kita tuh tanggal berapa, jam berapa, ada siapa aja di kantor. Nah, itu harus kita lakukan kontak tracing. Fitur yang paling sering saya gunakan dan paling memberikan saya manfaat yaitu menggunakan visitor list dari Kaliana. Karena saya bisa nge-track udah berapa orang yang datang ke sini dan bisa melihat ngedata untuk data tiap bulannya itu lebih mudah. Visitor list buat saya sendiri itu lebih membantu untuk mengetrack tamu-tamu yang penting. Misalnya kayak ada kandidat yang interview, itu kalau misalnya HRD lupa mendata, kita bisa bantu dengan visitor list itu, kita bisa ada data-datanya gitu, kita bisa bantu. Kita melihat kan ada beberapa kejadian si orang yang terkena virus tersebut nggak bertemu langsung ataupun bersentuhan langsung dengan orang lain, tapi dia bisa tertular. Mungkin ada transmisi dari barang lain, misalnya dari buku, dari kertas. Nah, jadi kita berpikir udah saatnya nih kita menggunakan yang visitor management system ini supaya lebih contactless, karena kan dengan visitor management system si tamu mengisi dengan handphonenya sendiri. Kaliana ini kita bisa beralih ke digital dimana nggak ada lagi sentuhan tangan dan si pengunjung merasa lebih private datanya karena langsung masuk ke database, tidak seperti buku yang datanya bisa diambil oleh orang lain. Kedepannya kita bisa menganalisa jumlah tamu yang datang tuh ramenya di jam-jam berapa, sehingga kita bisa mempersiapkan lokasi kantor, kebersihan keamanannya lebih ketat lagi.